banyak kafilah-kafilah dagang yang datang dari luar Madinah, mereka bawa barang-barang kepada Madinah. Lalu Rasulullah berkata kepada Urwah, "Ya Urwah, iktil jalaba fashtari lana syatan." Wahai Urwah, tolong belikan aku seekor kambing dari kafilah dagang yang mereka baru datang dari luar kota Madinah. Aku berikan kepadamu 1 dinar ini. Tapi Urwah ini ternyata dia pengusaha yang handal. Dikasih 1 dinar sama Rasulullah, dia datang ke pedagang yang bawa barang impor itu dan dia lobi. Akhirnya 1 dinar itu dia dapat 2 ekor kambing. Dia bawa pulang 2 ekor kambing itu. Di tengah jalan sebelum dia ketemu Rasulullah, ada orang yang nawar kambingnya. Kata orang itu kepada Urwah, "Urwah, jualah 1 kambingnya kepada saya." Kata Urwah, "Ya boleh, saya jual 1 dinar." Setuju orang itu. Akhirnya dibeli 1 dinar. Makanya Urwah datang kepada Rasulullah. Rasulullah dikasih kambing 1 ekor dan dikasih uang 1 dinar. Makanya akhirnya dapat doa dari Rasulullah. Kata Rasulullah, "Allahumma barik lahu fi safqati yamini." Ya Allah, berkahilah Urwah ini dalam setiap transaksi jual belinya. Ya, bayangin 1 dinar yang harusnya 1 ekor, dia bisa dapat 2 ekor. Tapi yang menjadi syahidnya, saksi pembahasan kita, Urwah di sini mewakili Rasulullah untuk memberikan 1 ekor kambing, dan ini diperbolehkan, berarti mewakilkan dalam hal jual beli. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang menyebutkan akad wakalah ini diperbolehkan oleh syariat. Walaupun akad wakalah ini bisa sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Makanya yang kedua yang akan kita bahas, syurutuha wal ahkamu al muta'alliqatu biha. Syarat-syarat sahnya akad wakalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan akad wakalah. Yang pertama, yushtaratu fi kullin minal wakili wal muwakkili an yakuna jaizat tasarrufi balighan aqilan rasyidan. Syarat yang pertama, akad wakalah itu sah disyaratkan orang yang mewakilkan itu disebutnya wakil, dan orang yang diwakilkan disebutnya wakil. Disyaratkan 2 ini, si wakil dan wakil, dua-duanya haruslah orang yang dibolehkan melakukan transaksi orang-orang yang dibolehkan melakukan transaksi dalam fikih muamalah itu. Ada 3 kan orang yang dibolehkan melakukan transaksi syaratnya. Yang pertama, balighan, dia orang yang sudah baligh. Yang kedua, aqilan, dia orang yang berakal. Yang ketiga, rasyidan, dia orang yang memahami nilai suatu transaksi. Maka kalau orang yang mewakilkan ternyata belum baligh, maka itu tidak sah akad wakalahnya. Atau orang yang mewakilkannya dia orang gila yang kurang akalnya, maka tidak sah akad wakalahnya. Atau yang mewakilkan itu ternyata
dia nggak paham nilai suatu transaksi. Siapa misalnya? Orang yang idiot. Nggak paham orang idiot nilai suatu transaksi, maka tidak sah akad wakalahnya. Maka akad wakalah sah apabila yang menjadi wakil dan orang yang diwakilkan dua-duanya adalah orang yang baligh, berakal dan memahami nilai suatu transaksi. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, tasihhul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhun niyabah. Akad wakalah ini sah dalam perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Makanya kita bahas apa saja perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Yang pertama, dalam hal ibadah. Ibadah apa yang bisa diwakilkan? Ada nggak ibadah yang bisa diwakilkan? Ibadah apa? Ibadah haji dan umrah. Berarti makna sebaliknya apa? Tidak sah akad wakalah dalam perkara yang tidak bisa diwakilkan. Dalam hal ibadah itu lebih banyak nggak bisa diwakilkan. Apa yang nggak bisa diwakilkan? Sholat. Nggak bisa untuk bilang saya nitip ya sholat zuhurnya. Ya, termasuk toharoh nggak bisa diwakilkan. Antum lagi junub minta wakilin mandinya, ya nggak bisa. Ya, saya dingin ini tapi saya junub, kamu wakilin ya mandi junubnya, nggak bisa. Ya, kamu wakilin ya saya tayamumnya, nggak bisa. Dalam perkara toharoh, sholat itu tidak bisa diwakilkan. Puasa bisa diwakilkan tidak? Puasa bisa diwakilkan tidak? Hukum asalnya juga tidak bisa, kecuali orang itu meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa wajib dan dia belum membayarnya. Itu memang ada hadisnya, man mata wa alaihi siyam fasoma anhu wali. Siapa yang wafat dan dia masih punya hutang puasa Ramadan dan dia belum bayarkan itu, maka ahli warisnya yang mempuasakannya. Kemudian apalagi yang gak bisa diwakilkan? Puasa, sholat, wudu, tayamum, mandi junub, itu semua nggak bisa diwakilkan. Nah, berkaitan dengan ibadah yang bisa diwakilkan, haji dan umroh, itu pun ada syarat-syaratnya. Jadi membadalkan haji itu ada ketentuan-ketentuannya. Anda sebutkan. Yang pertama, orang yang bisa dibadalkan hajinya itu apabila orang itu dalam keadaan sakit dan tidak ada harapan sembuh. Itu yang bisa dibadalkan hajinya. Kalau dia sehat atau dia sakit tapi masih ada harapan sembuh, gak boleh dia minta dibadalkan hajinya. Dan badal hajinya tidak sah, tidak menggugurkan kewajibannya. Jadi yang pertama yang boleh dibadalkan hajinya siapa? Dia memang sakit, gak mampu kekuatan fisik untuk berangkat, tidak ada harapan sembuh. Orang yang seperti itu baru dia bisa dibadalkan hajinya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa dibadalkan hajinya itu orang yang sudah meninggal dunia dan dia sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan haji. Jadi sebetulnya ketika dia hidup dia sudah wajib haji.
Tapi ternyata dia nggak berangkat, keburu meninggal. Orang yang seperti itu baru ahli warisnya atau siapapun boleh membadalkan haji, karena dia sudah terkena wajib untuk melaksanakan haji. Walaupun dia nggak wasiat, walaupun dia nggak bernazar, tapi karena dia sudah terkena syarat wajib haji, tapi dia nggak berangkat dan dia keburu meninggal, maka orang yang seperti itu baru boleh dibadalkan hajinya. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang boleh dibadalkan hajinya adalah orang yang dia ketika masih hidup dia pernah bernazar atau berwasiat. Contoh misalnya dia wasiat kepada ahli warisnya, pokoknya nanti kalau abah meninggal duluan, abah mau kalian hajikan. Maka dia sudah ada wasiat tuh sebelum meninggal. Atau dia nazar, kalau saya nanti dapat proyek ini, saya akan berangkat haji ke Baitul. Dia nazar, qadarullah meninggal, maka baru dibadalkan hajinya. 3 ini yang bisa dibadalkan hajinya. Orang yang dalam keadaan sakit dan sakitnya tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang yang meninggal dunia dan dia sudah terkena syarat wajib haji. Yang ketiga, dia orang yang pernah berwasiat ketika hidup atau bernazar untuk melaksanakan haji, ternyata dia wafat, maka dia harus dibadalkan hajinya. Nah, ini untuk orang yang dibadalkan haji berdasarkan dalil. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah tua dan dia sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk berangkat haji. Apakah saya yang membadalkan hajinya? Kata Rasulullah, hujji anhu, iya, kamu yang badalkan hajinya. Lihat, dalil ini menyebutkan bapaknya ini sudah dalam keadaan apa? Tua renta, sakit, nggak mampu lagi secara fisik. Orang yang seperti ini baru boleh untuk dibadalkan hajinya. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya pernah bernazar kalau dia akan melaksanakan haji, tapi ternyata dia wafat terlebih dahulu. Apakah saya yang menghajikannya? Kata Rasulullah, iya, engkau yang menghajikannya. Maka ini dalil bolehnya haji itu diwakilkan. Tapi tadi ya, syaratnya orang yang memang dia dalam keadaan sakit atau dia pernah bernazar, dia nggak mampu lagi secara fisik, maka ini boleh dibadalkan hajinya. Apakah badal haji itu harus oleh anggota keluarganya? Tidak harus. Tidak harus. Walaupun yang lebih utama yang membadalkan haji itu anaknya. Karena kenapa? Kalau yang badalkan haji itu anaknya, otomatis seluruh pahala yang didapatkan anak ini akan ngalir kepada orang tuanya. Jadi kalau anak ini yang membadalkan hajinya, orang tuanya dapat pahala hajinya, plus setiap anak ini sholat sunnah di Masjidil Haram, dapat orang tuanya pahalanya. Setiap anak ini baca Al-Quran di Masjidil Haram, dapat orang tuanya pahalanya. Ini kalau yang badalin hajinya anaknya. Semua ketaatan anak ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu semuanya ngalir kepada orang tuanya. Tapi kalau yang badalkan hajinya orang lain, orang yang dibadalkan ini hanya dapat pahala hajinya saja.
Adapun sholatnya orang ini, baca Qur'annya orang ini, zikirnya orang ini, orang yang dibadalkan gak dapat. Ya, karena dia hanya dapat pahala hajinya saja yang ditunaikan untuknya. Jadi boleh yang membadalkan haji orang lain, tapi yang lebih utama anaknya yang membadalkan hajinya. Kemudian juga orang yang membadalkan haji ada syaratnya. Yang pertama, dia harus sudah haji terlebih dahulu. Gak boleh dia belum haji, badalin haji, ya tidak sah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, ada seorang laki-laki, dia mengucapkan niatnya, labbaika syubrumah, labbaika syubrumah, labbaika syubrumah. Aku penuhi panggilanmu atas nama Syubrumah. Rasulullah dengar. Kata Rasulullah, siapa itu Syubrumah? Syubrumah itu orang yang saya wakilkan hajinya, orang yang saya badalkan hajinya. Kata Rasulullah, apakah engkau sudah haji? Kata orang itu, belum. Kata Rasulullah, engkau haji dulu untukmu, baru kemudian untuk Syubrumah. Maka di sini jadi dalil, nggak boleh orang membadalkan haji padahal dia belum melaksanakan haji. Yang kedua, membadalkan haji ini bagi orang yang membadalkan haji syaratnya tidak boleh dia menghajikan untuk dua orang dalam satu perjalanan haji. Satu perjalanan haji hanya untuk satu orang saja. Gak boleh dia rapel, ya. Oh ini ada 3 yang minta dibadalkan haji, satu kali perjalanan saja, tidak sah. Badal haji satu kali safar haji untuk satu orang saja. Ya. Karena tidak pernah didapatkan dalam hadis Rasulullah perbuatan sahabat mereka melaksanakan haji dalam satu kali safar berkali-kali. Cukup mereka satu kali safarnya melaksanakan haji dan umrohnya hanya satu kali saja. Nah ini ketentuan berkaitan dengan haji itu bisa diwakilkan. Adapun ketentuan apakah boleh anak perempuan membadalkan haji bapaknya atau anak laki-laki membadalkan haji ibunya? Boleh, tidak harus sama gendernya. Laki-laki boleh membadalkan haji perempuan, perempuan boleh membadalkan haji laki-laki. Karena tidak ada ketentuannya harus laki-laki membadalkan haji laki-laki, perempuan membadalkan haji perempuan. Tidak ada ketentuan kewajiban itu, maka boleh secara umum laki-laki membadalkan haji untuk laki-laki atau untuk perempuan juga diperbolehkan. Nah ini ya ibadah yang bisa diwakilkan haji dan umroh. Kemudian dalam hal muamalah ada beberapa muamalah yang bisa diwakilkan. Apa saja itu? Jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, itu bisa diwakilkan. Karena tanya antum, nikah bisa diwakilkan gitu? Akadnya bukan malam pertamanya, nggak bisa. Akadnya bisa diwakilkan gitu? Akad nikah, ya? Bisa tidak akad nikah diwakilkan? Bisa. Dan Rasulullah pernah melakukan itu. Ya. Rasulullah karena berhalangan beliau wakilkan ya akad nikahnya kepada seorang sahabat. Dalilnya hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkala Amr ibnu Umayyah ad-Dabri fi qabuli nikahi Ummi Habibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan akad nikah beliau ketika menikah dengan Ummu Habibah, beliau wakilkan kepada Amr ibnu Umayyah ad-Dabri. Karena Rasulullah saat itu berhalangan, ya, maka Rasulullah wakilkan untuk menerima nikahnya Ummu Habibah. Padahal Ummu Habibah ini wanita Quraisy, wanita terhormat. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Ummu Habibah? Abu Sufyan, pembesar Quraisy. Ya, Rasulullah berhalangan, maka beliau mewakilkan kepada Amr ibnu Umayyah untuk menerima nikahnya. Ya, berarti dalam akad nikahnya dia nggak katakan qabiltu nikah, ya, bukan aku terima nikahnya, tapi orang yang aku wakilkan telah menerima nikahnya. Jadi ngucapinnya seperti itu, ya, bukan saya yang menerima nikahnya, ya, tapi orang yang saya wakilkan telah menerima nikahnya fulanah binti fulan. Ya. Nah, ini dalil bolehnya akad nikah diwakilkan. Yang kedua juga dalilnya hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkala Aba Rafi' fi qabuli nikahi Maimunah. Rasulullah pun pernah mewakilkan akad nikahnya kepada Abu Rafi' ketika beliau menikahi Maimunah binti Harith. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Lihat, akad nikah itu bisa diwakilkan kalau memang orang yang akan menikah ini ada halangannya, maka itu diperbolehkan. Bisa jadi kan sudah ditetapkan tanggal akad nikahnya, qadarullah ternyata mempelai laki-lakinya sakit atau dia dalam keadaan koma, sementara undangan udah disebar, ya, nggak bisa diundur lagi, gedungnya udah disewa lagi, udah DP lagi setengahnya, sayang kalau dibatalin, ya, boleh diwakilkan penerimaan akad nikahnya, ya. Nah, ini diantara muamalah yang bisa diwakilkan. Anak tanya lagi untuk talak cerai bisa diwakilkan tidak? Talak cerai bisa diwakilkan? Nah, termasuk talak pun bisa diwakilkan, ya. Dalam fikih keluarga nanti kita pelajari juga ada yang namanya masalah ila. Tahu antum ila? Ila itu seorang suami saking jengkelnya sama istrinya, dulu masyarakat jahiliyah sering melakukan ila ini. Kalau mereka sudah kesal banget tuh, marah sama istrinya, akhirnya mereka bersumpah, saya tidak mau lagi menggaulimu selama-lamanya. Saya tidak mau lagi menggaulimu selama setahun. Ila itu suami bersumpah dia tidak mau lagi menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Itu namanya ila yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Orang-orang yang mengila istrinya tunggu
sampai 4 bulan berlalu. Jadi kalau suami sudah terlanjur itu bersumpah nggak mau gauli istrinya lebih dari 4 bulan. Dalam syariat Islam, kalau sudah sampai 4 bulan dia nggak gauli istrinya, suami ini dipanggil oleh hakim, disuruh milih salah satu dari 2 pilihan. Kamu mau batalkan sumpahmu dan kamu gauli istrimu dan kamu bayar kafarat sumpah, atau pilihan yang kedua, kamu ceraikan istrimu. Karena Islam ingin menghapus kezaliman ini. Gak boleh suami gak menunaikan hak biologis istrinya. Nah dari sini juga itu para ulama mengambil kesimpulan maksimal perempuan itu tahan untuk tidak digauli maksimal 4 bulan. Itu khusus untuk perempuan. Kalau antum mah 3 hari juga sudah nggak bisa, ya. Kalau laki-laki kan nggak bisa. Tapi kalau perempuan dia bisa bertahan 4 bulan maksimal. Ya, ini yang menjadikan di zaman Umar bin Khattab beliau mengeluarkan kebijakan. Karena beliau pernah inspeksi ke masyarakatnya malam-malam. Tiba-tiba beliau dengar suara seorang wanita menyampaikan bait-bait syair. Ya, Umar kan setiap malam ketika jadi khalifah keliling tuh ke rumah masyarakatnya. Tiba-tiba beliau lewat suatu rumah, yang di rumah itu seorang perempuan berteriak sambil membacakan bait-bait syair. Yang isi bait syairnya mengagetkan Umar. Di antara isinya, kata perempuan itu, seandainya aku tidak takut kepada Allah Ta'ala, aku akan jadikan ranjang ini bergoyang. Umar kaget. Dia datengin rumah itu. Ternyata isinya perempuan. Kata Umar, kenapa engkau sampai berkata seperti itu? Kata perempuan itu, saya rindu sama suami saya. Suami saya sudah dikirim jihad berbulan-bulan, dan saya sebagai istri punya hak biologis, wahai Amirul Mukminin. Dari situ Umar mengeluarkan kebijakan, mereka yang jihad gak boleh lebih dari 4 bulan, harus dirotasi. Ya. Jadi sebelum 4 bulan mereka harus sudah sampai ke istrinya. Nah di sini ana ingin sampaikan, kalau tadi orang sudah terlanjur sumpah dalam ilah nggak mau gauli istrinya, dia kan disuruh pilih. Dia mau batalkan sumpahnya dan dia gauli istrinya, atau dia ceraikan istrinya. Kalau dia nggak milih dua-duanya, maka hakim akan mewakilkan untuk menceraikan istrinya. Karena zalim, dia tetap kekeh pada sumpahnya, nggak mau gauli istri, tapi dia juga nggak mau ceraikan istrinya, kan kasihan. Dan Islam menghapus kezaliman itu. Ya, kasihan kan, tetap jadi istri orang, tapi nggak pernah digauli. Oh, zalim banget. Akan terzolimi perempuan ini. Makanya Islam membolehkan hakim ini, kalau orang ini nggak milih salah satunya, hakim akan jadi wakil untuk menceraikan istrinya tersebut. Nah ini dalil bolehnya menceraikan itu diwakilkan. Ya. Nah ini perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Ya. Adapun dalam hal muamalah yang nggak bisa diwakilkan, dalam hal hukuman-hukuman yang berkaitan dengan kafarat, itu nggak bisa diwakilkan. Misalnya antum, bukan antum ya, orang lain misalnya, dia terkena hukuman cambuk 100 kali karena melakukan zina. Nggak boleh dia katakan, kamu wakilin saya ya untuk dicambuk.
itu nggak bisa diwakilkan dalam hukuman yang berkaitan dengan kafarah, atau juga yang berkaitan dengan persaksian. Ada seseorang, dia menyaksikan laki-laki dan perempuan melakukan zina, kemudian dia diminta jadi saksi oleh hakim. Dia katakan kepada orang lain, kamu wakilin saya ya jadi saksi di persidangan. Nggak bisa. Dalam hal persaksian, dalam hal hukuman-hukuman kafarat, maka itu tidak bisa diwakilkan. Ya, termasuk dalam hal membayar kafarat. Contoh, kafarat seseorang, suami atau istri yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut kan? Gak bisa. Dia nyuruh orang, kamu ya wakilin saya puasa. Gak bisa dalam hal membayar kafarat. Nah, ini perkara-perkara yang bisa diwakilkan dan perkara-perkara yang tidak bisa diwakilkan. Ya, supaya jelas, karena kasih contoh baik dalam hal ibadah dan juga muamalah. Yang ketiga, ikhwah, syarat sahnya akad wakalah, yamlikul wakil minat tasarrufi ma yaqtadihi idnul muwakkil aw ma ta'arafa alaihi nas bi syartin alla yatarattab ala hadzal idn dararun bil muwakkil. Yang ketiga, orang yang mewakilkan siapa? Wakil. Wakil tidak boleh melakukan tindakan apapun kecuali atas izin orang yang diwakilkan. Wakil gak boleh melakukan tindakan apapun kecuali atas izin siapa? Orang yang diwakilkan, muwakil. Kalaupun dia dapat izin dari muwakil, maka dia tetap gak boleh melakukan tindakan yang bisa mendatangkan mudarat kepada orang lain. Lihat, ini digaris bawahi. Seorang wakil, kalau dia mewakilkan dan dia diizinkan oleh muwakil melakukan tindakan, tetap tindakannya nggak boleh menagih hutang. Kalaupun mereka dapat izin untuk melakukan tindakan, lihat aturan syariat, tindakan si wakil nggak boleh memudaratkan orang lain. Makanya debt collector itu nggak sesuai syariat. Dia nggak belajar akad wakalah kayak. Ya, kalau dia paham akad wakalah, nggak boleh dia melakukan tindakan yang memudaratkan orang. Kan begitu debt collector. Yang nggak mau bayar dipukulin, disiksa, nggak boleh. Kalaupun dia sebagai wakil diizinkan melakukan tindakan, tetap tindakannya nggak boleh mendatangkan bahaya bagi orang lain. Lihat syariat kita itu bagaimana menjaga kemaslahatan umat, menjaga agar umat ini tidak bertindak mudarat dan mendatangkan bahaya kepada orang lain. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, la yasihhu lil wakil an yuwakkila ghairahu illa ajaza lahul muwakkilu dzalika. Ini yang sering kita remehkan. Kata pengarang kitab ini, tidak sah akad wakalah apabila si wakil mewakilkan lagi perkara itu kepada orang lain. Contoh, anak mewakilkan misalnya kepada Mas Arif. Mas Arif, tolong beliin saya gorengan. Saya wakilin kan kepada Mas Arif untuk beli gorengan. Mas Arif nyuruh yang lain lagi beli gorengan.
Itu tidak dibolehkan dalam akad wakalah, kecuali dapat izin dari orang yang diwakilkan. Ini aturannya ikhwah. Dalam akad wakalah nggak boleh orang yang sudah menjadi wakil dia wakilin lagi kepada orang lain, kecuali apa? Dia dapat izin dari orang yang diwakilkan tersebut. Ya. Atau ajizal wakil anil amal, dia memang nggak mampu untuk melakukan itu. Akhirnya dia izin kepada orang yang diwakilkan, saya nggak mampu ini, maka saya minta yang lain saja ya untuk mengerjakannya. Kalau atas sepengetahuan orang yang diwakilkan itu boleh. Ya, contoh tadi, anak wakilkan Mas Arif beliin gorengan. Tiba-tiba Mas Arif nelpon, saya nggak ada waktu nih beli gorengan. Saya suruh Mas yang lain aja ya untuk beli. Kalau saya katakan ya udah nggak apa-apa, nah itu baru diperbolehkan. Ya, ini syarat yang keempat. Yang kelima, al-wakalatu aqdun jaizun likullin minat tarfaini fasquhu. Akad wakalah itu akad jaiz. Akad jaiz itu boleh dibatalkan secara sepihak. Akad wakalah, akadnya, ikatannya itu jaiz, boleh dibatalkan secara sepihak. Anda pernah sampaikan ya, akad ditinjau dari kekuatan ikatan akadnya terbagi jadi dua. Ada akad jaiz, ada akad lazim. Kalau akadnya lazim itu nggak boleh dibatalkan secara sepihak. Akad lazim itu jual beli, sewa menyewa, wakaf, ya, yang sudah kita bahas. Itu Mas Arif mengatakan, Ustaz, afwan saya nggak bisa nih, waktunya nggak cukup. Itu kan membatalkan secara sepihak, boleh. Ya, atau misalnya saya yang telepon Pak Arif nggak jadi deh beli gorengannya, saya batalin, boleh? Boleh. Tanpa persetujuan kedua belah pihak pun itu dibolehkan. Karena akad wakalah itu sifatnya akad jaiz, boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, ini syarat yang kelima. Yang keenam, al-wakil aminun fima wakkala fihi la yadmanu illa idza farata aw ta'adda. Orang yang jadi wakil, dia tidak menjamin barang yang diwakilkan kepadanya. Artinya dia nggak mengganti rugi itu kalau rusak atau hilang, kecuali karena kelalaian dan keteledorannya. Antum misalnya nitip ke teman, tolong beliin saya motor dong, dicariin motor second. Setelah si wakil itu dapat motor secondnya, dia sudah simpan di dalam rumah, dia kunci, qadarullah hilang. Wajib ganti tidak si wakil ini? Hukum asalnya enggak, kecuali karena apa? Kelalaian dan keteledorannya. Karena si wakil dia itu hanya sebagai orang yang dia diminta untuk mewakilkan, dan dia tidak menjamin kalau hilang atau rusak barang tersebut selama di luar kelalaian dan keteledorannya. Yang terakhir yang ketujuh, tubtilul wakalatu bimauti ahadit tarfain. Akad wakalah ini batal apabila salah seorang dari yang melakukan transaksi itu meninggal dunia. Apakah orang yang diwakilkan, apakah orang yang mewakilkan salah satunya wafat, maka akad wakalahnya menjadi batal.
Ya. Nah, ini bedanya dengan sewa menyewa ya. Kalau sewa menyewa yang pernah kita bahas, walaupun dia meninggal itu nggak batal akadnya, tapi diteruskan oleh ahli warisnya. Tapi kalau akad wakalah enggak. Si wakilnya meninggal atau orang yang diwakilkan yang meninggal, batal akad wakalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan. Mana bapak-bapak dan ibu yang ada satu atau dua pertanyaan, silakan untuk menanyakan kepada satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Sunnah. Mau bertanya Ustaz mengenai apakah boleh meminta upah kepada orang yang diwakilkan Ustaz? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Akad wakalah ini yang pertama, hukum asalnya memang akad wakalah ini akad yang memang sukarela. Namun para ulama membolehkan kalau wakalah itu jadi dikomersilkan. Makanya ada akad yang namanya wakalah bil ujrah. Mewakilkan dan dia boleh mendapatkan upah. Contoh misalnya antum di kantor punya cleaning service. Ketika jadwal makan siang antum titip, tapi pakai duit antum, bukan pakai duit cleaning service-nya. Pakai duit antum nitip, tolong beliin ya nasi padang. Nanti kamu saya kasih upah. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya akad wakalah bil ujrah. Tapi ini ihwa dalam perkara-perkara muamalah saja. Adapun dalam perkara ibadah, syekh nolong saudara. Antum butuh mobil,